Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah di sini ada yang punya warisan banyak di kampung? Semoga punya ya. Pokoknya saya doakan semoga semuanya sehat ya, perut kenyang, hutang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta mempunyai kuota berlebih untuk nonton review film tahun 2019 berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini bercerita tentang seorang cewek beserta rekan yang jatuh bangun usaha di kota, sehingga ia teringat bahwa ia masih mempunyai warisan di tempat kelahirannya yang rencananya akan dijual buat modal usaha, di mana sebenarnya ia tidak tahu mengenai tempat kelahirannya itu. Bagaimana proses menemukan harta warisannya itu? Oke, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita ikuti alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong saksikan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawak. Film ini dimulai dengan menampilkan dua orang perempuan penjaga tol yang bekerja di tempat yang berbeda. Di tengah kegabutan, mereka kemudian ngobrol via handphone. Cewek ini bernama Maya dan temannya bernama Dini. Dini bekerja di pusat kota yang ramai mobil lalu lalang. Sementara itu, Maya berada di tempat yang jarang mobil lewat. Apalagi waktu saat itu menunjukkan pukul 1 tengah malam. Di tengah obrolan mereka terdengar bahwa mereka hendak resign dan mencoba peruntungan untuk jualan baju saja, mengingat semakin banyaknya tol yang sudah pakai mesin. Makanya jarang mobil lewat. Makanya kita harus buruan buka toko baju kita. Dalam seminggu ini Maya bercerita bahwa ada pengemudi aneh yang bolak-balik saja masuk tol dan melihat Maya dengan tatapan yang mengerikan. Bahkan sehari bisa 2-3 kali dan selalu memperhatikan Maya dalam waktu yang lama. Mobil butut yang udah seminggu bolak-balik ngeliatin gua, semalam dia bisa bolak-balik 2-3 kali. Kan lewat aja ada sukanya, tenangin aja. Lalu tak lama kemudian si pria aneh ini lagi-lagi datang dengan mobil lawasnya. Naasnya lagi, pada saat itu Maya sedang bertugas sendirian. Maya yang ketakutan kemudian menutup pintu dan jendela lantas menguncinya karena si pengemudi aneh itu berhenti di pinggir jalan. Tak lama berselang, pengemudi aneh itu menghampiri Maya dan menggedor-gedor kaca. Maya pun memberanikan diri membuka jendelanya. Si pengemudi itu kemudian bertanya, "Apakah Mbak ini bernama Rahayu dari desa Hargosari? Nama bapaknya Ki Dono Wongso kan?" Nama Mbak Rahayu di desa Hargosari Mandiraja, bukan Ki Dono Wongso. Dalam kepanikan Maya pun hanya bisa terdiam. Lalu tiba-tiba pria itu kembali ke mobil dan mengambil sebuah parang. Maya yang melihat pria itu kembali dengan membawa senjata, akhirnya ngapret lari keluar minta pertolongan. Pria itu mengejarnya dan membuat Maya terjatuh. Kemudian dia melihat bekas luka di paha kanan Maya dan berusaha merobeknya. Dan ketika Maya hendak dibunuh, untung saja polisi segera menembaknya. Sebelum tertembak, pria ini mengatakan bahwa warga kampung Hargosari tidak ingin satupun dari keluarga Ki Dono Wongso tersisa. Makanya dia nekat pergi ke Jakarta alih-alih membela warganya yang terkena kutukan. Kutukan apa itu? Film Perempuan Tanah Jahanam pun dimulai. 3 bulan setelah kejadian mengerikan di pintu tol itu, akhirnya Maya dan Dini yang telah resign dan mulai berjualan baju di pasar. Namun situasi saat itu pembelinya kurang minat sehingga jualannya sepi. Maya yang penasaran dengan silsilah keluarganya akhirnya mencari tahu dengan mengoprek-ngoprek barang milik bibinya. Dan ternyata Maya sejak berumur 5 tahun sudah ditinggalkan ibu dan bapaknya. Ketemulah sebuah foto jadul yang mungkin saja mereka adalah orang tuanya Maya, karena Maya sendiri sudah lupa dengan wajah aslinya mereka. Di foto tersebut terdapat tulisan Ki Dono Wongso, Nyai Sinta dan Rahayu yang masih berusia 5 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh pria misterius itu yang menduga Maya adalah Rahayu. Dan seingat Maya, bibinya juga sempat memanggilnya Rahayu. Tapi entah kenapa panggilan tersebut diganti dengan nama Maya. Terlihat di foto itu sebuah rumah yang sangat besar dan Maya pun berencana untuk mendatangi rumah tersebut dan menjualnya untuk modal kerja jualan bajunya. Mendengar hal itu, Dini tak tega temannya pergi sendirian. Akhirnya dia menawarkan diri untuk ikut menuju desa Hargosari. Terus yang jaga dia siapa? Lalu saat Maya hendak pipis, tiba-tiba muncul tetesan darah bekas kena sobekan si pria misterius itu. Merasa ada yang ganjal, Maya pun mengambilnya dan ternyata itu sobekan kertas. Dan ketika Maya membukanya terdapat aksara Jawa kuno yang Maya tidak tahu artinya apa. Maya kemudian memfotonya. Selang beberapa saat Maya dikagetkan dengan Dini yang tiba-tiba masuk ke kamar mandi.
Alhasil sobekan kertas itu ikut masuk ke dalam toilet. Setelah keluar dari toilet, Maya kemudian mencari-cari Dini. Terlihat siluet orang berdiri yang ternyata itu hanya manekin. Ada juga siluet yang bangun dari duduknya dan ternyata itu emak-emak yang punya toko. Singkat cerita, berangkatlah Maya dan Dini menuju desa Argosari yang berada di Banyuwangi. Tak lama kemudian, bapak-bapak di belakang Maya menyapa dan ternyata dia adalah seorang dosen sastra. Maya pun langsung memperlihatkan foto sobekan kertas itu dan menanyakan apa artinya. Si dosen menjawab bahwa itu adalah aksara Jawa kuno dan itu adalah sebuah mantra atau dengan kata lain adalah jimat, di mana siapa yang menyimpan barang itu tidak akan pernah bisa diganggu makhluk halus. Namun, si dosen menambahkan bahwa yang membuat jimat itu adalah orang jahat. Di tengah perjalanan, Maya melihat 3 anak kecil berdiri berjajar di pinggir jalan di tengah hutan belantara yang mustahil kalau itu orang, apalagi waktu menunjukkan jam 1 tengah malam. Keesokan harinya mereka sampai di terminal, namun tidak ada satupun yang tahu di mana desa Argosari berada. Sampai tiba sama Mang Kusir, akhirnya dia tahu keberadaan desa Argosari itu dengan harga yang ngelipet karena desanya jauh. Akhirnya Mas Nano sang kusir mau mengantarkan mereka. Di tengah perjalanan, Mas Nano bercerita kalau dia tahu desa Argosari karena pernah mengantar kepala desanya yang seorang dalang wayang kulit ketika konser di desanya. Setelah sampai di desa Argosari, mereka disambut dengan pandangan sinis para warganya. Mereka juga melewati kuburan dan rumah yang luas di mana mungkin itu rumah milik orang tuanya Maya. Mereka pun kemudian minta diturunkan di rumah Pak Kepala Desa. Setelah transaksi beres, Nano memberikan kartu nama supaya pas mereka pulang bisa menghubunginya lagi. Sesaat kemudian, di saat Dini dan Maya kebingungan, muncul seorang mbah-mbah bernama Nyi Misri, yang seorang ibu dari Kisap tadi, seorang kepala desa sekaligus dalang wayang kulit itu. Nyi Misri berkata bahwa Kisap tadi baru akan pulang nanti malam dan meminta mereka kembali lagi besok pagi. Daripada bolak-balik belekok, kata Maya, mending mereka nginep saja di rumah besar kosong yang ternyata memang benar itu adalah peninggalan orang tuanya Maya. Ketika memasuki rumah, tampak jalan setapak yang artinya masih ada orang yang lalu lalang masuk ke rumah itu. Kemudian Maya mendobrak gembok pintu rumah itu dan mereka kemudian melihat isi rumah tersebut. Tampak ada lukisan besar pria di salah satu ruangan dan di ruangan yang lain ada banyak wayang kulit yang sudah usang. Mau kemana lah? Banyak nih malam ini. Sementara itu Dini mengecek air di kamar mandi yang penuh dengan ranting. Maya menemukan foto-foto keluarga yang anehnya tidak ada satupun foto dirinya waktu kecil. Lalu tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok bertudung yang semakin lama semakin mendekat dan ternyata tak lama kemudian terdengar riuh suara warga yang ternyata ada warga yang meninggal. Mereka pun akhirnya datang ke pemakaman desa Argosari untuk mencari makam orang tuanya Maya. Dan ternyata benar, makam dengan batu nisan kayu sompel seolah ada yang merusak itu adalah makam dari Ki Donowongso dan Nyai Sinta. Setelah mendoakan orang tua, saat akan kembali pulang mereka memperhatikan ternyata banyak sekali kuburan bocil di sana. Selain itu, tulisan pemakaman desa Argosari menutupi ukiran yang sebenarnya itu adalah lahan wakaf milik Ki Donowongso. Seolah-olah warga desa tersebut membenci keluarganya Maya. Dan daripada harus bolak-balik make jasa delman Mas Nano, akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di rumah itu. Pada tengah malam di saat Dini sudah terlelap, Maya mendengar suara aneh dan kemudian Maya mengecek sumber suara tersebut. Nah ini kalau film horor Cok, ngapain juga dicari sumber suaranya, mending tak tinggal tidur aja. Dan ternyata suara aneh tersebut berasal dari penampakan hantu bocil yang sepertinya ingin berinteraksi dengan Maya. Sementara itu, ada warga yang baru saja melahirkan. Namun yang sangat mengerikan adalah ketika bayi yang sudah lahir itu diambil oleh kepala desa dan dikiling dengan cara ditenggelamkan di dalam baskom berisi air. Kemudian bayi itu dimakamkan. Maya dan Dini yang melihat prosesi pemakaman akhirnya didatangi oleh Kisap tadi dan beberapa warganya.
Lalu Maya berkata bahwa ia seorang mahasiswi yang sedang melakukan penelitian tentang wayang kulit. Walaupun pada awalnya Kisap tadi sempat menanyakan usia Maya dan Dini karena dia sedikit curiga dikarenakan mereka kelihatan sudah agak tuir. Namun akhirnya Kisap tadi mempersilahkan mereka datang ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Dini pun meminta Maya untuk segera pulang karena tidak nyaman dengan tatapan para warga. Juga merasa aneh dengan bayi yang meninggal berturut-turut selama 2 hari. Dini juga menyarankan ke Maya agar menyuruh seseorang saja untuk mengurusnya karena ia sudah tidak nyaman berada di desa itu. Namun Maya tetap kekeh untuk tinggal sementara di desa itu karena ia sudah tidak punya uang lagi menyewa orang untuk menjual rumahnya. Ditambah lagi karena Maya mengaku seorang mahasiswi di desa itu hingga tak mungkin untuk warga mengganggu mereka. Gue yakin rencana ini oke atau enggak. Itu mungkin banget kan gara-gara rumah ini. Mau balik ke rumah. Dini pun akhirnya menuruti keinginan Maya untuk tinggal sementara di desa itu. Sementara itu, Maya pamit keluar untuk mencari makan di warteg. Kemudian, Maya ketemu dengan Rati, seorang penjaga warung makan di sana. Lantas Maya menanyakan tentang rumah orang tuanya itu tanpa memberitahu bahwa dia anaknya. Rati menjelaskan bahwa dulu ada sepasang keluarga yang tinggal di sana dan warga percaya bahwa mereka adalah keluarga iblis yang telah meninggalkan penyakit mengerikan bagi warga desanya. Dini yang sendirian di rumah lantas didatangi oleh 2 warga yang mengatakan bahwa Maya dan Dini tidak boleh menginap di rumah itu karena sudah usang dan takut atapnya roboh. Dini kemudian bertanya siapa pemilik rumah itu. Salah satu pria itu menjawab bahwa dulu pemilik rumah ini telah mewariskan ke putrinya yang bernama Rahayu. Kisap tadi sang kepala desa pun masih menyimpan surat-surat kepemilikan rumah tersebut dan selama ini dia sedang menunggu Rahayu untuk menyerahkan surat-suratnya. Mendengar hal itu, Dini yang segera ingin pergi dari tempat itu kemudian kalap dan mengaku bahwa ia adalah Rahayu. Sejenak kedua pria itu kaget, kemudian mengajak Dini untuk menghadap Kisap tadi mengambil surat-surat kepemilikan rumah. Cari makan. Kira-kira Kisap tadi pulangnya baru Tadinya Kisap tadi bilang dalang. Dini lantas setuju dan bergegas pergi mengikuti kedua pria itu. Di tengah perjalanan Dini merasa curiga jalan untuk menemui Kisap tadi melewati jalan setapak di tengah kebun. Pria itu menjawab bahwa ini jalan pintas menuju Kisap tadi yang kebetulan berada di rumah warganya. Begitu pengakuan salah seorang pria tersebut. Mas masih jauh. Dikit lagi. Mas saya balik aja deh. Makin lama semakin curiga Dini karena sudah tidak ada lagi jalan setapak. Dini yang ketakutan berbalik arah hendak pulang, tapi kedua pria itu menghalanginya. Salah seorang mengeluarkan pisau dan bilang ke temannya untuk mengambil kulitnya saja. Dini yang ketakutan akhirnya lari sampai dia tersandung kemudian jatuh. Tiba-tiba saja pria tersebut memukul kepala Dini dengan kayu sampai Dini pingsan. Selang beberapa saat kemudian ketika Dini sadar, dia sudah tergantung dengan posisi terbalik. Dini memelas minta dilepaskan, lalu kemudian muncullah Kisap tadi dengan setelan dalangnya. Tak lama berselang muncul juga Nyi Mistri yang tanpa ampun lagi kemudian mengkirik leher Dini. Kan sudah siap. Saya Bu. Baik-baik mungkin. Sementara itu Maya yang kehilangan temannya lantas mendatangi Kisap tadi untuk menanyakan keberadaan Dini. Kisap tadi berujar bahwa dia nanti akan menyuruh orang untuk mencari Dini. Sin kembali ke tempat jagal di mana darah Dini pun dituangkan ke sebuah ember. Selang beberapa lama, tampak Nyi Mistri bersenandung sambil menjemur sesuatu yang ternyata itu adalah kulit dari tubuh Dini, di mana kulitnya akan dijadikan bahan pembuatan wayang. Maya yang semakin khawatir dengan Dini lantas dia mendatangi pertunjukan wayang kulitnya Kisap tadi. Di sana Maya bertemu dengan 2 orang pria yang menculik Dini dan mengatakan Dini belum diketemukan. Maya kemudian keliling desa sembari menelepon HP-nya Dini tapi tidak tersambung. Akhirnya setelah mencari-cari Dini tidak ada hasil, Maya di rumah sendirian. Tiba-tiba saja ada seorang anak kecil yang beritahu bahwa ada yang sedang melahirkan dan anak itu mengajak Maya untuk melihatnya. Ono sing arep nglahirke.
Dan ketika Maya sudah tiba di rumah warga itu, betapa terkejutnya dia ketika melihat bayi itu lahir tanpa kulit. Lantas Ki Saptadi menggiling bayi itu dengan ditenggelamkan. Sang ayah dari anak itu pun marah karena sebelumnya Ki Saptadi berkata bahwa anak mereka akan terlahir normal. Kemudian Ki Saptadi menampar pria itu dan bilang ini semua demi keselamatan warganya. Dari luar tanpa sadar Maya telah menginjak ranting kering yang untung saja ia diselamatkan oleh Ratih, si penjual makanan itu. Pada sementara waktu Maya pun disembunyikan di rumahnya Ratih. Ratih menjelaskan bahwa seluruh bayi yang dilahirkan di desa Hargosari sudah terkena kutukan dan sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir tidak pernah ada anak-anak di desa itu. Penduduk desa itu hanya dihuni oleh orang dewasa. Jauh sebelum kutukan menimpa warga desa, ada seorang kepala desa yang kaya raya tinggal di rumah besar itu dan mempunyai banyak pembantu. Salah satunya adalah Nyi Misri, ibu dari Ki Saptadi. Akhirnya mereka memiliki seorang anak yaitu Ki Donowongso yang mendapatkan seluruh warisan ketika ayahnya sudah meninggal. Ini Misni, ibu Ki Saptadi anak. Ki Donowongso pun hidup serba kecukupan dan dia sangat ahli membuat dan memainkan wayang sampai namanya terkenal di seluruh pelosok desa. Singkat cerita, Ki Donowongso jatuh cinta dengan Nyai Sinta, seorang wanita tercantik di desa Hargosari. Kemudian mereka menikah dengan pesta 7 hari 7 malam. Namun setelah 3 tahun menikah mereka tidak dikaruniai seorang anak. Karena itulah Nyai Sinta malu dan depresi hingga jatuh sakit di umur pernikahan mereka yang ke-8. Sampai akhirnya Nyai Sinta hamil dan Ki Donowongso menjaga dan merawat istrinya baik-baik sampai tiap malam selalu mengadakan pesta wayang kulit sebagai bentuk rasa syukurnya karena telah dikaruniai anak setelah penantian panjang selama 8 tahun. Tapi ketika bayi tersebut lahir ternyata tidak mempunyai kulit dan tidak satupun warga yang pernah melihatnya. Begitu juga dengan Ki Donowongso yang tidak pernah lagi bergaul dengan warganya. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja ada 3 anak perempuan yang menghilang entah kemana dan sempat membuat warga gempar. Tiba pada suatu hari Ki Donowongso mengajak putrinya yang sudah berumur 5 tahun keluar dari rumahnya. Terlihat cantik dan lengkap dengan kulit mulusnya. Warga pun akhirnya mengetahui bahwa putri Ki Donowongso namanya Rahayu. Namun mereka curiga jika ketiga anak yang hilang itu adalah ulah dari Ki Donowongso. Ki Saptadi kemudian memprovokasi warga bahwa hilangnya 3 anak itu gara-gara tumbal persembahan kepada iblis untuk memulihkan kondisi anak dari Ki Donowongso yang semula tidak mempunyai kulit. Setelah rumor itu menyebar, tiba-tiba Ki Donowongso mengamuk dan membunuh seluruh pemusik gamelan di belakangnya termasuk istrinya yang menjadi sinden. Sesaat kemudian Ki Donowongso pun bundir dan warga yang melihat siluet kejadian itu pun histeris dan langsung pada ngabret. Rahayu pun diselamatkan oleh salah satu pembantu dan dibawa kabur keluar kota. Sejak saat itulah desa Hargosari mendapat kutukan di mana setiap bayi yang lahir semuanya tanpa kulit. Pernah ada bayi yang diselamatkan tanpa kulit bernama Tuli, namun hidupnya sengsara dan tinggal di hutan belantara dan masih dalam keadaan tanpa kulit. Dan warga berkeyakinan termasuk Ki Saptadi sendiri sang penggagas ide gila ini, satu-satunya cara memutuskan kutukan adalah dengan mengkuliti anak pertama Ki Donowongso, yaitu Rahayu, dan kemudian kulitnya dijadikan wayang. Maya yang mendengar cerita Ratih pun shock. Tak sengaja ia melihat foto pria misterius di awal film yang hendak membunuh Maya. Ternyata pria itu adalah suami dari Ratih dan pergi ke kota untuk mencari obat agar bayinya yang lahir nanti dalam keadaan normal, karena Ratih posisinya sekarang lagi sedang hamil. Pinter, yang tadi dengan setan. Ratih sebenarnya tahu bahwa Maya adalah Rahayu yang selama ini dicari-cari, tapi berdasarkan keterangan simbahnya yang orang pintar, kutukan dari iblis tidak akan pernah hilang meskipun Rahayu dibunuh. Sin beralih ke Nyi Misri yang ternyata mereka salah mengkuliti orang. Tiba-tiba saja seluruh penduduk di desa itu mencari keberadaan Rahayu, wanita yang selama ini dicari-cari selama 20 tahun. Tak lama kemudian 2 orang datang ke rumah Ratih dan Rahayu pun alias Maya disembunyikannya. Mereka mengatakan bahwa salah satu wanita kota telah tewas dan mereka kemudian menanyakan keberadaan wanita satunya lagi alias Maya dalam kurung Rahayu. Ratih pun mengusir mereka karena mereka hendak melakukan perbuatan tak senonoh kepadanya, hingga Ratih mengancam akan bundir
agar arwahnya bisa gentayangan dan menghantui mereka jika mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Rahayu pun shock parah ketika mendengar sahabatnya Dini telah tiada. Ratih pun akan membantu Rahayu untuk keluar dari desa itu. Rahayu juga sempat menelepon Mas Kurin Nano untuk menjemputnya. Saat itu juga Nano datang bersama polisi memakai sepeda motor. Sambil menunggu kedatangan Mas Nano, Rahayu pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi dengan suami Ratih yang tewas itu. Tak lama berselang Mas Nano pun datang bersama polisi yang ternyata polisi itu adalah orang Hargosari dan akhirnya Nano ditembak mati. Karena tahu Rahayu akan ditelepon menggunakan HP-nya Nano, Rahayu pun segera membuang HP-nya agar para warga kebingungan dan mengejar ke arah yang salah. Rahayu pun kemudian pergi keluar dari desa itu sampai ke sebuah jalan. Sampai ada mobil yang bersedia membantunya keluar dari desa itu. Tapi tiba-tiba dan ternyata ketiga hantu anak kecil itu kembali mendatangi Rahayu. Salah satu dari mereka menceritakan kejadian sebenarnya di masa lalu. Seketika itu Rahayu diberi penglihatan bahwasanya Nyi Misri melakukan hubungan gelap dengan majikannya sendiri hingga melahirkan putranya itu Ki Saptadi tanpa sepengetahuan siapapun, yang artinya Ki Saptadi sama Ki Donowongso merupakan saudara ruwet. Lalu saat beranjak dewasa, Ki Saptadi dan Nyai Sinta saling jatuh cinta. Namun karena Ki Donowongso punya duit, Sinta hanya pasrah dan menikah dengan Ki Donowongso. Setelah 8 tahun mereka tidak mempunyai anak, Nyai Sinta pun curhat kepada Ki Saptadi sampai akhirnya mereka kokbrut dan Nyai Sinta pun hamil serta melahirkan Rahayu. Sementara itu Ki Donowongso menganggap bahwa itu adalah anaknya, padahal dia sendiri yang mandul. Perbuatan terlarang itu diketahui Nyi Misri. Saking murkanya, Nyi Misri melakukan ritual ilmu hitam menggunakan rambut Ki Saptadi dan Nyai Sinta untuk menghapus ingatan Ki Saptadi terhadap Nyai Sinta dan mengutuk bayi di kandungan Nyai Sinta agar meninggal sebelum lahir. Namun ternyata Rahayu tetap lahir walaupun tanpa kulit. Malu dengan kondisi putrinya, Ki Donowongso melakukan perjanjian dengan iblis untuk memulihkan kulit Rahayu dengan menumbalkan 3 anak perempuan sehingga fisik Rahayu pun kembali normal seperti orang pada umumnya. Namun karena terus diganggu 3 arwah anak perempuan itu, Ki Donowongso akhirnya memasukkan jimat ke kaki Rahayu seperti yang kita lihat di awal film tadi, yang tujuannya agar 3 arwah anak perempuan itu tidak mengganggunya. Tak lama berselang, Ki Donowongso melakukan pertunjukan tiba-tiba dibuat pingsan oleh anak buah Ki Saptadi yang dalam pengaruh guna-guna ibunya sendiri. Nyi Misri kemudian berpura-pura menjadi dalang dengan pakaian yang biasa dikenakan Ki Saptadi, lalu membunuh semua pemain gamelan termasuk sinden Nyai Sinta dan juga Ki Donowongso sendiri. Dari siluet layar pertunjukan wayang kulit itu jelas penduduk mengira Ki Donowongso pelakunya, padahal itu adalah perbuatan Nyi Misri. 3 arwah anak perempuan itu mengatakan bahwa untuk menghilangkan kutukan Rahayu harus mengambil kembali kulit mereka yang sudah dijadikan wayang di rumah Nyi Misri, lalu dikuburkan bersama dengan ketiga mayat anak perempuan itu. Di bawah lantai kediaman Ki Donowongso, Ratih menyadarkan Rahayu, kemudian mereka pergi melewati hutan dari kejaran warga dan sempat mampir ke rumah Tuli, satu-satunya bayi yang dibiarkan hidup sampai dewasa, dan selama ini dia dirawat dan dikasih makan oleh Ratih. Lalu mereka pun pergi ke rumah Nyi Misri. Diam-diam mengambil 3 wayang kulit itu lemari. Kemudian Rahayu membuka pintu rahasia di lantai dan menggali kuburan ketiga anak perempuan itu untuk disatukan kembali. Singkat cerita, kemudian arwah ketiga anak perempuan itu pergi dengan tenang, sekaligus menghilangkan kutukan mengerikan di desa tersebut. Meskipun tugas Rahayu sudah selesai, tapi Rahayu bertekad untuk tinggal di situ, ingin menyaksikan
bahwa kutukan itu telah berakhir, di mana malam itu bakal ada bayi yang akan lahir. Tak lama berselang, Nyi Misri pun datang dan Rahayu meminta Ratih untuk pergi ke tempat orang yang mau melahirkan itu. Rahayu mengatakan jika semua kejadian yang ada di desa adalah ulah Nyi Misri. Lalu Nyi Misri menjawab jika Rahayu adalah suatu petaka yang harus dihilangkan. Setelah itu, warga kampung pun datang dan menangkap Rahayu. Jangan mendekat. Rahayu pun digantung terbalik dan akan digirik oleh Kisap tadi. Rahayu mengungkapkan bahwa sekarang kutukan benar-benar hilang, tidak ada lagi bayi yang lahir catat karena dia sudah mengubur kulit ketiga anak perempuan itu bersama jasadnya. Selain itu, Rahayu juga mengatakan bahwa ia adalah anak dari Kisap tadi dan Nyai Sinta, yang mana Nyi Misri sengaja membuat lupa Kisap tadi. Kisap tadi terkejut mendengar pernyataan dari Rahayu. Lalu ia bertanya kepada ibunya tentang kebenaran tersebut. Nyi Misri hanya terdiam, tak menjawab sedikit pun. Nyai Misri kemudian mengancam Kisap tadi dengan menggirik lehernya sendiri. Kisap tadi disuruh milih antara putrinya Rahayu atau ibunya. Situasi pun semakin mencekam dan akhirnya Kisap tadi memilih untuk menggiring Rahayu. Tapi tiba-tiba Ratih datang dan membawa seorang bayi yang sehat. Gue mesti mati. Akhirnya selesailah semua kutukan yang ada di desa itu. Tapi Nyi Misri tetap tidak terima. Dia hendak menggiring leher Rahayu. Untung saja Kisap tadi menghalanginya. Tapi tiba-tiba saja dia menggiring lehernya sendiri sebagai penebusan dosa-dosanya. Sementara itu, Nyi Misri yang syok parah melihat anaknya kemudian memutuskan untuk bundir sebelum dihakimi oleh masa. Setelah itu Ratih melepaskan ikatan Rahayu dan menyuruhnya pergi dari desa tersebut. Hingga 1 tahun kemudian terlihat warga Hargosari terlihat normal seperti sedia kala. Sementara itu ada pasangan pasutri yang istrinya akan melahirkan. Tapi tiba-tiba wanita ini menjerit kesakitan, darah mengalir di kaki dan perutnya juga sudah kosong. Ternyata arwah Nyi Misri gentayangan dan membalaskan dendamnya dengan memakan semua bayi yang akan lahir. Wis ora rampung iki ceritane. Wis ngono ceritane jelimet meneh. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film berjudul Perempuan Tanah Jahanam ini. Walaupun ceritanya agak rumit, tapi ya semoga menghibur. Sehat semua buat teman-teman. Jangan lupa membahagiakan orang-orang di sekitar. Saya yang masih kesepian tanpa kekasih mengucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye.